Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kami tim developer aplikasi telah menyelesaikan tulisan kami, yakni terjemah kitab Bulughul Maram karya Syekh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, 773 Hijriah, 852 Hijriah. Sholawat serta salamnya Allah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabat beliau. Kitab Bulughul Maram merupakan salah satu kitab klasik paling populer di dunia Islam, terutama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Buku ini memang berisi kumpulan hadits tentang hukum, fikih, yang meliputi seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Dari soal bersuci, sampai soal perkawinan, transaksi bisnis, dan jihad. Kitab yang sangat lengkap, tema bahasanya itu tentu sangat memudahkan kaum muslimin mengamalkan aturan-aturan hukum seperti yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Akhirnya semoga aplikasi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bab 1 Kitab Toharoh. 1. Tentang air. Hadits ke-1. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air laut. Laut itu airnya suci dan mensucikan, bangkainya pun halal. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan Ibnu Syaibah. Lafad hadits menurut riwayat Ibnu Syaibah dan dianggap sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Tirmidzi. Malik, Syafi'i dan Ahmad juga meriwayatkannya. Derajat hadits. Hadits ini syahih. Tirmidzi berkata, hadits ini hasan syahih. Saya bertanya kepada Imam Bukhari tentang hadits ini, beliau menjawab, syahih. Az-Zarqani berkata di Syarh Al-Muwaddah, hadits ini merupakan prinsip di antara prinsip-prinsip Islam. Umat Islam telah menerimanya, dan telah disyahihkan oleh sekelompok ulama, di antaranya, Imam Bukhari, Al-Hakim, Ibnu Hibban, Ibnul Manzur, At-Tohawi, Al-Baghawi, Al-Khattabi, Ibnu Huzaimah, Ad-Daruqutni, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Daqiqil, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, dan selainnya yang melebihi 36 imam. Kosakata. Kata, al-bahr laut, adalah selain daratan, yaitu dataran yang luas dan mengandung air asin. Kata, et-tohur, adalah air yang suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Kata, al-hilu, yaitu halal, kebalikan haram. Kata, maitatuhu, yaitu hewan yang tidak disembelih secara syariat. Yang dimaksud di sini adalah hewan yang mati di dalam laut, dan hewan tersebut tidak bisa hidup kecuali di laut, jadi bukan semua yang mati di laut. Faidah hadits. 1. Kesucian air laut bersifat mutlak tanpa ada perincian. Airnya suci substansinya dan dapat mensucikan yang lainnya. Seluruh ulama menyatakan demikian kecuali sebagian kecil yang pendapatnya tidak dapat dianggap. 2. Air laut dapat menghapus hadats besar dan kecil, serta menghilangkan najis yang ada pada tempat yang suci baik pada badan, pakaian, tanah, atau selainnya. 3. Air jika rasanya atau warnanya atau baunya berubah dengan sesuatu yang suci, maka air tersebut tetap dalam keadaan sucinya selama air tersebut masih dalam hakikatnya, sekalipun menjadi sangat asin atau sangat panas atau sangat dingin atau sejenisnya. 4. Bangkai hewan laut halal, dan maksud bangkai di sini adalah hewan yang mati yang tidak bisa hidup kecuali di laut. 5. Hadits ini menunjukkan tidak wajibnya membawa air yang mencukupi untuk bersuci, walaupun dia mampu membawanya, karena para sahabat mengabarkan bahwa mereka membawa sedikit air saja. 6. Sabdanya, suci dan mensucikan airnya, dengan alif lam, tidak menafikan kesucian selain air laut, sebab perkataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan tentang air laut. 7. Keutamaan menambah jawaban dalam fatwa dari suatu pertanyaan, hal ini dilakukan jika orang yang berfatwa menduga bahwa orang yang bertanya tidak mengetahui hukum yang ditambahnya tersebut. 8.
Ibnul Arabi berkata, merupakan kebaikan dalam berfatwa jika menjawab lebih banyak dari yang ditanyakan kepadanya sebagai penyempurna faedah dan pemberitahuan tentang ilmu yang tidak ditanyakan, dan ditekankan melakukan hal ini ketika adanya kebutuhan ilmu tentang suatu hukum sebagaimana pada hadits ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah, dan halal bangkainya, dan ini tidak dianggap membebani si penanya dengan sesuatu yang tidak penting. 9. Imam Asy-Syafi'i berkata, hadits ini merupakan setengah dari ilmu tentang bersuci. Ibnul Mulakin berkata, hadits ini merupakan hadits yang agung dan prinsip di antara prinsip-prinsip bersuci, yang mencakup hukum-hukum yang banyak dan kaidah-kaidah yang penting. Perbedaan pendapat para ulama. A. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hewan laut tidak halal kecuali ikan dengan seluruh jenisnya, adapun selain ikan yang menyerupai hewan darat, seperti ular, laut, anjing, laut, babi, laut, dan lainnya, maka beliau berpendapat tidak halal. B. Pendapat Imam Ahmad yang masyhur adalah halalnya seluruh jenis hewan laut, kecuali katak, ular, dan buaya. Katak dan ular merupakan hewan yang menjijikkan, adapun buaya merupakan hewan bertaring yang digunakannya untuk memangsa. C. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat halalnya seluruh jenis hewan laut tanpa terkecuali. Keduanya berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut, Quran Surat Al-Maidah, 96, dan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. أحلت لنا ميتتان الجراد والحوت. Dihalalkan bagi kita dua bangkai, yaitu, belalang dan al-hut. Hr. Ahmad dan Ibnu Majah. Di dalam kamus disebutkan bahwa al-hut adalah ikan. Juga berdasarkan hadits pada bab ini, halal bangkainya, maka pendapat inilah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i, yang lebih kuat. Sumber, Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syaikh Abdullah bin Abdirrahman Al-Bassam. Hadits kedua. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, hakikat, air adalah suci dan mensucikan, tak ada sesuatu pun yang menajiskannya. Dikeluarkan oleh Imam Tiga dan dinilai syahih oleh Ahmad. Derajat hadits. Hadits ini syahih. Hadits ini juga dinamakan hadits Beiru Bidoah. Imam Ahmad berkata, hadits Beiru Bidoah ini syahih. Imam At-Tirmidzi berkata, hasan. Abu Usamah menganggap hadits ini baik. Hadits ini telah diriwayatkan dari Abu Sa'idi dan selainnya dengan jalur lain. Disebutkan di dalam At-Talhis bahwa hadits ini disyahihkan oleh Ahmad, Yahya bin Mu'in, dan Ibnu Hazm. Al-Albani berkata, periwayat pada sanadnya adalah periwayat Bukhari dan Muslim kecuali Abdullah bin Rafi. Al-Bukhari berkata, keadaannya majul, akan tetapi hadits ini telah disyahihkan oleh imam-imam sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Hadits ini adalah hadits yang masyhur, dikenal, dan diterima oleh para imam. Syaikh Shodik Hasan di kitab Ar-Raudah, telah tegak hujah dengan pensyahihan oleh sebagian imam. Telah disyahihkan juga, selain yang telah disebutkan di atas, oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, Ibnu Taimiyah, DLL. Walaupun Ibnul Qotton mencacati hadits ini dengan majulnya riwayat dari Abu Sa'idi, akan tetapi pencacatan oleh satu orang Ibnul Qotton tidak dapat melawan pensyahihan oleh imam-imam besar, yang telah disebutkan di atas. Kosakata. Kata, tohur, artinya suci substansinya dan dapat mensucikan selainnya. Kata, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada yang sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Perkataan ini dimukoyatkan, diikat, dengan syarat yaitu sesuatu, najis, tersebut tidak mengubah salah satu dari tiga sifat air, yaitu bau, rasa, dan warna. Hadits ketiga. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه أخرجه ابن ماجه وضعفه أبو حاتم وللبيهقي الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاس تحدث فيه. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya air itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya kecuali oleh sesuatu yang dapat merubah bau, rasa, atau warnanya. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Ibnu Hatim. Dalam riwayat Al-Baihaqi, air itu tohur, suci dan mensucikan, kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, atau warna oleh najis yang terkena padanya. Derajat hadits. Bagian pertama hadits adalah syahih, sedangkan bagian akhirnya adalah doif. Ungkapan, sesungguhnya air tidak ada sesuatu pun yang menajiskannya, telah ada dasarnya di hadits Biru Bidoah, hadits 2. Adapun lafaz tambahan, kecuali yang mendominasi, mencemari, bau, rasa, dan warnanya, Imam An-Nawawi berkata, para ahli hadits bersepakat atas kedoifan lafaz ini, karena di dalam isnadnya ada Rishdain bin Sa'id yang disepakati kedoifannya. Akan tetapi, Ibnu Hibban di dalam syahihnya menukil adanya ijma, ulama untuk mengamalkan maknanya. Syodik berkata di kitab Ar-Raudhah, para ulama bersepakat terhadap doifnya tambahan ini, akan tetapi ijma, ulama mengakui kandungan maknanya. Faidah hadits, 2 dan 3 sedih. 1. Kedua hadits ini menunjukkan bahwa, secara asal, air adalah suci dan mensucikan, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. 2. Kemutlakan ini dimukoyatkan, diikat, dengan syarat yaitu sesuatu, najis, tersebut tidak mengubah bau, rasa, atau warna air. Jika berubah maka air tersebut ternajisi, menjadi najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. 3. Yang memukoyatkan kemutlakan ini adalah ijma, umat Islam bahwa air yang berubah oleh najis, maka air tersebut ternajisi, menjadi najis, baik air tersebut sedikit ataupun banyak. Adapun lafaz tambahan yang datang pada hadits Abu Umamah maka itu doif, tidak tegak hujjah dengannya, akan tetapi. Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah ijma terhadap hukum dari lafaz tambahan ini. Ibnu Munzir berkata, para ulama ijma bahwa air yang sedikit ataupun banyak jika terkena najis dan mengubah rasa, warna, atau bau air tersebut, maka air tersebut ternajisi, menjadi najis. Ibnul Mulakin berkata, terlepas dari kedoifan tambahan, yang mengecualikan, tersebut, ijma, dapat dijadikan hujjah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Al-Baihaqi, dan selain keduanya. Syekhul Islam berkata, apa yang telah menjadi ijma, oleh kaum muslimin maka itu berdasarkan nas, kami tidak mengetahui satu masalah pun yang telah menjadi ijma, kaum muslimin tetapi tidak berdasarkan nas. Sumber, Kitab Taudihul Ahkam min Bulugil Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Hadits ke-4. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجس أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika banyaknya air telah mencapai 2 kullah maka ia tidak mengandung kotoran. Dalam suatu lafaz hadits, tidak najis. Dikeluarkan oleh Imam 4 dan dinilai syahih oleh Ibnu Huzaimah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Derajat hadits. Hadits ini syahih, dinamakan juga dengan hadits kulatain, 2 kullah. Para ulama berbeda pendapat mengenai kesyahihan hadits ini. Sebagian ulama menghukumi hadits ini dengan syadz, nyeleneh, pada sanad dan matanya. Syadz pada matanya dari segi bahwa hadits ini tidak masyhur padahal kandungan hadits ini sangat dibutuhkan, seharusnya dinukil secara masyhur, namun hal ini tidak. Dan tidak ada yang meriwayatkan hadits ini kecuali Ibnu Umar saja. Adapun segi idhtirob, simpang siur, pada matan, yaitu adanya sebagian riwayat, jika air mencapai 2 kullah, ada juga, jika air mencapai 3 kullah, ada juga, jika air mencapai 40 kullah. Ukuran kullah pun tidak diketahui, dan mengandung pengertian yang berbeda-beda. Adapun ulama yang membela hadits ini dan mengamalkannya seperti Imam Asy-Syaukani, beliau berkata, telah dijawab tuduhan idhtirob, simpang siur, dari segi sanad bahwa selagi terjaga di seluruh jalur periwayatannya, maka tidak bisa dianggap idhtirob, simpang siur, karena hadits tersebut dinukil oleh yang terpercaya kepada yang terpercaya. Al-Hafidz berkata, hadits ini memiliki jalur periwayatan dari Al-Hakim dan sanadnya dikatakan baik oleh Ibnu Ma'in.
Adapun tuduhan idhtirob dari segi matan, maka sesungguhnya riwayat 3 itu syadz, riwayat 40 kulah itu mudhtorib, bahkan dikatakan bahwa kedua riwayat tersebut maudu, dan riwayat 40 didoifkan oleh Ad-Darukni. Syaikh Al-Albani berkata, hadits ini syahih, diriwayatkan oleh 5 imam bersama Ad-Darimi, At-Tohawi, Ad-Darukutni, Al-Hakim, Al-Baihaqi, At-Toyalisi dengan sanad yang syahih. At-Tohawi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Adz-Dzahabi, An-Nawawi, Al-Asqalani mensyahihkan hadits ini, dan sikap sebagian ulama yang mencacati hadits ini dengan idhtirob, simpang siur, tidaklah dapat diterima. Ibnu Taimiyah berkata, kebanyakan ulama menghasankan hadits ini dan menjadikannya sebagai hujjah, dalil, mereka telah membantah perkataan yang mencela hadits ini. Di antara ulama yang mensyahihkan hadits ini adalah Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Ibnu Manzah, At-Tohawi, An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Ibnu Hajar, As-Suyuti, Ahmad Syakir, dan lain-lain. Kosakata. Kata, kulataini, 2 kulah. 2 kulah sama dengan 500 rit Irak, dan 1 rit Irak sama dengan 90 miskol. Dengan takaran kilo, 2 kulah sama dengan 200 kilogram. Kata, lam yahmil hobats, yaitu tidak dicemari oleh kotoran, najis. Maknanya adalah air tidak ternajisi dengan masuknya najis ke dalamnya, jika air tersebut mencapai 2 kulah. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah air tersebut dapat melarutkan, menghilangkan, najis yang masuk ke dalamnya, sehingga air tersebut tidak ternajisi. Kata, hobats, adalah najis. Faidah hadits. 1. Jika air mencapai 2 kulah, maka air tersebut dapat menghilangkan najis dengan sendirinya, sehingga najis tidak memberi pengaruh, dan inilah makna tersurat dari hadits tersebut. 2. Dipahami dari hadits tersebut bahwa air yang kurang dari 2 kulah, terkadang terkontaminasi oleh najis dengan masuknya najis sehingga air tersebut menjadi ternajisi, tetapi terkadang tidak menjadi ternajisi dengannya. 3. Ternajisi atau tidaknya air bergantung pada ada atau tidaknya zat najis di dalamnya. Jika najis tersebut telah hancur dan larut, maka air tersebut tetap pada kesuciannya. Perbedaan pendapat ulama. Imam Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, serta pengikut mazhab mereka, berpendapat bahwa air yang sedikit menjadi ternajisi dengan masuknya najis, walaupun najisnya tidak mengubah sifat air. Sedikitnya air menurut Abu Hanifah adalah air yang jika digerakkan di satu ujung wadahnya, maka ujung lainnya juga ikut bergerak. Adapun sedikitnya air menurut mazhab Syafi'i dan Ahmad, Hanabilah, adalah air yang kurang 2 kulah. Imam Malik, Az-Zuhiriyah, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, ulama-ulama salafiyah di Najd, dan para muhakkikin berpendapat bahwa air tidak menjadi ternajisi dengan masuknya najis selama salah satu dari 3 sifat air, rasa, warna, dan bau, tidak berubah. Para ulama yang mengatakan bahwa air dapat ternajisi dengan sekedar masuknya najis berdalil dengan pemahaman hadits Ibnu Umar ini. Pemahamannya menurut mereka bahwa air yang kurang dari 2 kulah akan mengandung kotoran, najis. Di dalam satu riwayat, jika air mencapai 2 kulah, maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Maka pemahamannya bahwa air yang kurang dari 2 kulah menjadi ternajisi dengan sekedar masuknya najis, sebagaimana mereka berdalil dengan hadits tentang perintah menumpahkan air pada wadah yang dijilati oleh anjing tanpa memperdulikan tentang perubahan sifat airnya. Hadits kulatain, 2 kulah, tidak bertentangan dengan pendapat Abu Hanifah, sebab air seukuran 2 kulah jika diisi dalam suatu wadah, maka air di salah satu ujung wadah tidak bergerak dengan bergeraknya ujung lainnya. Adapun dalil para ulama yang tidak memandang sebagai air yang ternajisi kecuali dengan perubahan sifat, di antaranya hadits kulataini ini, sesungguhnya makna hadits tersebut adalah air yang mencapai 2 kulah tidak ternajisi dengan sekedar masuknya najis, karena air yang mencapai 2 kulah tersebut tidak mengandung kotoran, najis, dan dapat menghilangkan najis-najis di dalamnya. Adapun pemahaman hadits tersebut tidak lazim demikian, sebab terkadang air menjadi ternajisi jika najis mengubah salah satu sifat air, dan terkadang air tidak ternajisi. Sebagaimana mereka juga berdalil dengan hadits tentang menuangkan seember air pada air kencing Arab Badui dan dalil lainnya.
Ibnul Qayyim berkata, yang dituntut oleh prinsip dasar syariat adalah, jika air tidak berubah sifatnya oleh najis maka air tersebut tidak menjadi ternajisi, hal itu karena air tetap dalam sifat alaminya, dan air yang seperti ini termasuk yang thayyib, baik, dalam firman Allah, dan dihalalkan bagi mereka yang baik-baik. Ini dapat dikiaskan terhadap seluruh benda cair, jika terkena najis dan tidak mengubah warna, rasa, dan bau. Sumber, Taudihul Ahkam min Bulughul Maram karya Syekh Abdullah Al-Bassam. Hadits ke-5. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب أخرجه مسلم. للبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang, tidak mengalir, ketika dalam keadaan junub. Dikeluarkan oleh Muslim. Menurut riwayat Imam Bukhari, janganlah sekali-kali seseorang di antara kamu kencing dalam air tergenang yang tidak mengalir kemudian dia mandi di dalamnya. Menurut riwayat Muslim dan Abu Dawud, dan janganlah seseorang mandi junub di dalamnya. Kosakata. Kata, ed-da'im, artinya tenang dan diam, tidak mengalir. Kata, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, merupakan penafsiran dari air yang tenang. Kata, junub, artinya mengalami janabah, yaitu hadas yang diakibatkan oleh hubungan intim suami istri atau keluarnya air mani. Kata, minhu, darinya, memberikan makna larangan mengambil air bekas dikencingi, dari dalam suatu tempat dan mandi di luar tempat tersebut, tidak mencebur ke dalamnya. Kata, fihi, di dalamnya, memberikan makna larangan mencebur, masuk, ke dalam tempat air, bekas dikencingi, tersebut. Kata, janabah, adalah sifat bagi orang yang keluar air maninya atau dengan sebab hubungan intim, sampai ia bersuci. Faidah hadits. 1. Larangan mandi janabah di dalam air yang tenang, tidak mengalir. 2. Larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang tenang. 3. Larangan ini, mandi janabah di dalam air yang tenang, menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas mandi janabah. 4. Larangan kencing di dalam air yang tenang, kemudian mandi janabah di dalamnya. 5. Larangan berkonsekuensi haram, maka haram mandi janabah di dalam air yang dikencingi. 6. Larangan ini, mandi janabah di dalam air yang dikencingi, juga menunjukkan rusaknya yang dilarang, yaitu rusaknya air bekas dikencingi dan mandi janabah. 7. Secara zohir, hadits ini tidak membedakan antara air yang sedikit ataupun banyak. 8. Rusak yang diakibatkan oleh kedua larangan tersebut adalah rusaknya air, karena menjadi kotor dan menjijikkan bagi orang-orang yang akan menggunakannya. Dan akan dijelaskan, insya Allah, perbedaan pendapat mengenai air mustamal, air bekas digunakan, apakah menggunakannya untuk toharoh, bersuci, akan menghasilkan kesucian atau tidak. 9. Larangan dari kencing atau mandi di dalam air yang tenang tidak secara mutlak berdasarkan kesepakatan. Air yang sangat banyak tidak termasuk yang dilarang berdasarkan kesepakatan, dan penghususan, air yang sangat banyak, ini dikhususkan oleh ijma. 10. Imam Ash-Shon'ani berkata di Subulus Salam, yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab bahwa yang dilarang di dalam hadits adalah menggabungkan, kencing kemudian mandi sekaligus, karena kata, kemudian, tidak memberikan makna sebagaimana yang diberikan oleh wawu, athof, dan, kata memberikan makna gabungan dan berurutan. Kencing kemudian mandi sekaligus di dalam air yang sama. 11. Ibnu Dakikil, berkata, larangan menggabungkan, kencing kemudian mandi, diambil dari satu hadits, dan larangan dari masing-masing, mandi saja atau kencing saja, diambil dari hadits lain. Riwayat-riwayat yang ada di bab ini memberi faedah antara lain. Riwayat Muslim, larangan dari mandi dengan mencebur, masuk, ke dalam air yang tenang, dan larangan mengambil air bekas dikencingi untuk mandi. Riwayat Bukhari, larangan dari kencing kemudian mandi sekaligus, di dalam air yang diam tersebut. Riwayat Abu Dawud, larangan dari masing-masing, kencing saja atau mandi saja.
Dari seluruh riwayat tersebut disimpulkan bahwa seluruhnya terlarang. Hal ini karena kencing atau mandi di dalam air yang tenang menyebabkan air kotor dan menjijikkan bagi orang lain meskipun air tidak sampai najis. 12. Keharaman ini juga berlaku untuk buang air besar dan istinja, mencebok, di dalam air yang tenang yang tidak mengalir. 13. Haram merugikan orang lain dan memberikan mudorot kepada mereka dengan amalan apapun yang tidak diridhoi, yang lebih besar mudorotnya daripada manfaatnya. Perbedaan pendapat ulama. Para ulama berbeda pendapat apakah larangan ini berkonsekuensi haram atau makruh. Madzhab Malikiyah berpendapat makruh, karena air tetap dalam keadaan suci. Madzhab Hanabilah dan Zohiriyah berpendapat haram. Sebagian ulama berpendapat haram pada air yang sedikit, dan makruh pada air yang banyak. Secara zohir, larangan tersebut hukumnya haram baik pada air yang sedikit maupun banyak, meskipun air tidak ternajisi. Sebabnya adalah karena kotornya air dan menjijikkan bagi orang lain. Peringatan, dikecualikan air yang sangat banyak, seperti air laut dan danau, berdasarkan kesepakatan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Diterjemahkan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syaikh Abdullah Al-Bassam Hafizahullah. Hadits ke-6. وعن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. Seorang laki-laki yang bersahabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya menyidup, mengambil air bersama-sama. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Nasai, dan sanadnya benar. Derajat hadits. Hadits ini syahih. Asy Syaukani berkata yang ringkasnya, Al-Baihaqi menyatakan hadits ini mursal, dan Ibnu Has menyatakan bahwa Dawud meriwayatkannya dari Hamid bin Abdirrahman Al-Himyari yang dhaif. An-Nawawi berkata, para hafidz sepakat atas kedhaifan hadits ini. Ini adalah sisi celaan. Adapun yang mensikohannya. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan. Ibnu Majah berkata, hadits ini syahih. Ibnu Hajar berkata di dalam Fathul Bari, sungguh An-Nawawi telah asing ketika menyatakan ijma atas kedhaifannya, padahal perawi-perawinya sikoh, terpercaya. Dan celaan Al-Baihaqi atas mursalnya hadits ini tertolak, karena mubham, ketidakjelasan, sahabat tidak mengapa. Celaan Ibnu Hazm atas dhaifnya Hamid Al-Himyari tertolak, karena ia bukan Hamid bin Abdullah Al-Himyari tetapi Hamid bin Abdirrahman Al-Himyari, dan perawi ini sikoh, terpercaya, lagi faqih. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan di Bulughul Maram bahwa sanad-sanadnya syahih. Ibnu Abdil Hadi berkata di Al-Muharrar, Al-Humaidi mensyahihkannya, dan Al-Baihaqi berkata, perawi-perawinya sikoh, terpercaya. Faidah hadits. 1. Larangan bagi laki-laki mandi dengan air bekas bersuci wanita. 2. Larangan bagi wanita mandi dengan air bekas bersuci laki-laki. Yang disyariatkan adalah mandi bersama dan mengambil air bersama. Ada hadits di Sahih Bukhari dari Ibnu Umar bahwa dahulu laki-laki dan wanita di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mereka wudu bersama-sama. Di dalam riwayat Hisham bin Ammar dari Malik berkata, di dalam satu wadah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Dawud meriwayatkan hadits ini dari jalur lain. Kemutlakan ini dimukoyat, dibatasi, bahwa maksudnya bukan laki-laki yang asing bagi wanita, akan tetapi maksud dari laki-laki dan wanita tersebut adalah suami istri, atau orang yang dihalalkan melihat anggota-anggota wudu. Hadits ke-7. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب وصححه الترمذي وابن خزيمة. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Menurut para pengarang kitab Sunan, sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi dalam satu tempat air,
lalu Nabi datang hendak mandi dengan air itu, maka berkatalah istrinya, sesungguhnya aku sedang junub. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu tidak menjadi junub. Hadits Syahih menurut Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Derajat hadits. Hadits ini syahih. Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim telah tercacati dengan pertentangan di riwayat Amr bin Dinar. Akan tetapi telah ada hadits disyahihkan secara terpelihar tanpa pertentangan, dengan lafaz, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Maimunah mandi berdua di dalam satu bak. Lafaz ini jika tidak bertentangan dengan riwayat Muslim, maka yang bertentangan itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, dan inilah yang benar. Ibnu Abdil Hadi berkata di Al-Muharrar, At-Tirmidzi, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Adz-Dzahabi mensyahihkannya. Ibnu Hajar berkata di At-Talhis, beberapa ulama mencacati hadits ini dengan Simak bin Harb riwayat dari Ikrimah, karena dia menerima talqin, akan tetapi diriwayatkan dari Syubah. Dan Syubah tidaklah mengambil dari syaikhnya melainkan syahih haditsnya. Faidah hadits. 1. Bolehnya seorang laki-laki mandi dengan air bekas bersucinya wanita walaupun wanita tersebut junub, dan kebalikannya lebih diperbolehkan bagi wanita untuk mandi dengan air bekas bersucinya laki-laki. 2. Mandinya orang yang junub atau wudunya orang yang berwudu dari wadah tidak memberikan dampak terhadap kesucian air, maka air tetap dalam kesuciannya. 3. Al-Wazir dan An-Nawawi menceritakan adanya ijma atas bolehnya laki-laki berwudu dengan air bekas bersucinya wanita walaupun mereka tidak wudu bersama. Kecuali ada salah satu riwayat dari Ahmad, yaitu riwayat yang masyhur bagi pengikutnya. Dan riwayat lain, beliau berkata di Al-Insyaf, dan dari Imam Ahmad, hilangnya hadas laki-laki tersebut, dan inilah pendapat yang benar dari dua pendapat yang ada, dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Uqail dan Abu Khattab dan Al-Majid. Dikatakan di Syarhul Kabir, inilah mazhab imam yang tiga. Adapun wudunya wanita dengan air bekas bersucinya laki-laki maka boleh tanpa ada perbedaan pendapat. Diterjemahkan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulukil Maram, karya Syaikh Abdullah Al-Bassam Hafizahullah. Tambahan. Jumhur ulama dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa tidak mengapa laki-laki, suami, berwudu, atau mandi dengan air bekas wudunya wanita, istri, berdasarkan hadits Maimunah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadits 7 di atas, dan hadits ini lebih syahih dibandingkan hadits 6. Kebanyakan ulama mendoifkan hadits 6, seperti Imam Bukhari, An-Nawawi, Ibnul Qayyim, dan lain-lain. Namun, ada juga ulama yang mensyahihkan hadits 6 tersebut seperti Syaikh Al-Albani di kitab Syahih Abu Daud, disyahihkan juga oleh Syaikh Al-Bassam, seperti keterangan di atas. Karena hadits-hadits tersebut syahih, maka sebagian ulama berusaha mengkombinasikan antar hadits-hadits tersebut. Cara mengkombinasikannya yaitu hadits 6 di atas merupakan larangan yang tidak berkonsekuensi haram, akan tetapi larangan tersebut hanya untuk menjaga kebersihan saja, dan bermakna lebih utama meninggalkannya. Tetapi jika dia melakukannya maka tidak mengapa. Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah, larangan tersebut dimaknai untuk kebersihan sehingga terjamalah dalil-dalil yang ada, ketika air lain ada maka sebaiknya mandi dengannya, tidak dengan air bekas bersuci wanita. Adapun jika butuh untuk menggunakan air bekas bersuci wanita, maka hilanglah hukum makruhnya, karena mandi itu wajib dan wudu juga wajib, tidak ada kemakruhan ketika kondisinya butuh untuk menggunakan air tersebut. Jika Anda menemukan air yang banyak, maka lebih baik si laki-laki tidak mandi dengan air bekas wanita, dan wanita tidak mandi dengan air bekas laki-laki. Demikian juga pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Bisa dibaca lebih lanjut di Kesimpulan. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah lebih utama bagi seorang laki-laki, suami, tidak mandi atau berwudu dengan air bekas bersuci wanita, istri, tetapi jika dalam keadaan butuh, maka tidak mengapa menggunakannya. Wallahu alam. Hadits ke-8. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah mandi dari air sisa Maimunah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Derajat hadits. Hadits ke-9. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرقه وللترمذي أخراهن أو أولاهن. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sucinya tempat air seseorang di antara kamu jika dijilat anjing ialah dengan dicuci 7 kali, yang pertamanya dicampur dengan debu tanah. Dikeluarkan oleh Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, hendaklah ia membuang air itu. Menurut riwayat Tirmidzi, yang terakhir atau yang pertama, dicampur dengan debu tanah. Kosakata hadits. Kata, tuhur, merupakan isim masdar. Kata, walago, menjilat, artinya meminum dengan ujung lidah, dan ini cara minum anjing dan hewan-hewan buas lainnya. Kata, eturop, debu, yaitu sesuatu yang halus di permukaan tanah. Kata, falyurihu, yaitu hendaknya ia menumpahkannya, air, ke tanah. Kata, uhohuna weulahuna, yang pertamanya atau yang terakhirnya. Yang rajih bahwa ini adalah keraguan dari perawi hadits, bukan maksudnya boleh memilih, antara yang pertama atau yang terakhir. Riwayat, ula'ahuna, yang pertamanya, lebih rajih karena banyaknya riwayat tentangnya, dan karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Syaihan, dan juga karena debu jika digunakan pada cucian pertama maka itu lebih bersih, dibandingkan jika debunya digunakan pada cucian yang terakhir. Faidah hadits. Anjing itu najis, demikian juga anggota tubuh dan kotorannya, seluruhnya najis. Najisnya adalah najis yang paling berat. Tidak cukup untuk menghilangkan najisnya dan bersuci darinya kecuali dengan 7 kali cucian. Jika anjing menjilat ke dalam wadah, maka tidak cukup membersihkan jilatannya dengan dibersihkan saja, tetapi mesti dengan menumpahkan isi di dalamnya kemudian mencuci wadah tersebut sebanyak 7 kali, salah satunya dengan debu. Wajibnya menggunakan debu sekali dari 7 kali cucian, dan yang lebih utama pada cucian pertama sehingga air digunakan untuk cucian selanjutnya. Penggunaan debu tidak boleh digantikan dengan pembersih lainnya karena dengan debu dihasilkan kebersihan yang tidak diperoleh jika menggunakan bahan pembersih lain. Tampak dari kajian ilmiah bahwa debu memiliki kekhususan dalam membersihkan najis ini, tidak seperti pada bahan pembersih lainnya. Ini merupakan salah satu mukjizat ilmiah pada syariat Muhammad ini yang beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan berdasarkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Sesungguhnya debu adalah kata yang tercantum di dalam hadits, wajib kita mengikuti nas. Seandainya ada benda lain yang boleh menggantikannya maka tentu telah datang nas yang menjelaskannya. Dan tidaklah Rob MU lupa. Menggunakan debu boleh dengan mencampurkan air dengan debu atau mencampurkan debu dengan air atau dengan mengambil debu yang telah bercampur dengan air, lalu tempat yang terkena najis dicuci dengannya. Adapun dengan mengusap tempat najis dengan debu saja, maka tidak sah. Telah tetap secara medis dan terungkap melalui alat mikroskop dan alat modern lainnya bahwa di dalam air liur anjing terdapat mikroba dan penyakit yang mematikan dan air saja tak dapat menghilangkannya kecuali disertai dengan debu. Tidak ada cara lain. Maha suci Allah yang maha mengetahui lagi memberitahu. Makna lahiriah hadits ini adalah umum untuk seluruh jenis anjing, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan, anjing untuk berburu, menjaga kebun, anjing peliharaan adalah anjing-anjing yang dikecualikan dari keumuman ini. Hal ini berdasarkan pada kaidah toleransinya syariat dan kemudahannya. Kesulitan dapat menarik kemudahan. Sahabat-sahabat kami menyamakan anjing dengan babi di dalam kenajisannya yang berat, dan hukum mencuci najisnya babi sama dengan mencuci najisnya anjing. Akan tetapi jumhur ulama menyelisihi pendapat ini, mereka tidak menyamakan hukum mencuci najis babi dengan mencuci najis anjing yang 7 kali dan berurutan. Mereka mencukupkan apa yang ada di dalam nas. Selain itu alasan, hukum di dalam beratnya najis anjing tidak jelas. Perbedaan pendapat ulama terhadap wajibnya menggunakan debu. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa yang wajib adalah mencuci 7 kali, adapun penggunaan debu bersama 7 kali cucian hukumnya tidak wajib.
Hal ini karena kegoncangan, idhtirab-nya periwayatan hadits tentang pencuciannya yang disertai dengan debu, di dalam sebagian riwayat debu tersebut pada cucian pertama, di sebagian riwayat lain pada cucian terakhir, dan di riwayat lain tidak menentukan urutannya hanya menyebutkan salah satunya dengan debu. Oleh karena idhtirab ini maka gugurlah hukum wajib penggunaan debu, karena asalnya adalah tidak adanya hukum wajib. Imam Syafi'i dan Ahmad serta pengikut-pengikut mereka dan kebanyakan mazhab Az-Zohiriyah, Ishaq, Abu Ubaidah, Abu Saur, Ibnu Jarir, dan yang lainnya mensyaratkan penggunaan debu. Jika najis anjing dicuci tanpa debu maka tidak suci. Hal ini berdasarkan nas yang syahih. Adapun celaan idhtirab pada periwayatannya ini tertolak. Dihukumi gugurnya suatu periwayatan karena idhtirab hanyalah jika idhtirabnya pada seluruh sisi. Adapun jika sebagian sisi hadits unggul atas sebagian yang lain, sebagaimana dalam kasus ini, maka yang dijadikan hukum adalah riwayat yang rajih atau lebih besar, atau lebih kuat, sebagaimana yang ditetapkan di dalam ilmu ushul fiqh. Dan di sini, yang rajih adalah riwayat Muslim, yaitu penggunaan debu pada cucian yang pertama. Perbedaan pendapat ulama, apakah najisnya anjing ini khusus pada mulut dan air liurnya saja, atau umum seluruh badan dan anggota tubuhnya? Jumhur, mayoritas, ulama berpendapat bahwa najisnya adalah umum untuk seluruh badannya, dan mencuci dengan cara seperti ini juga berlaku secara umum. Mereka menyamakan badan anjing dengan mulutnya. Imam Malik dan Daud berpendapat bahwa hukum tersebut hanya sebatas untuk lidah dan mulut anjing, mereka memandang bahwa perkara mencuci ini adalah dalam rangka ta'abudi, ibadah, bukan semata-mata karena najis. Perkara ibadah hanya dibatasi pada nash dan tidak melebihinya karena tidak adanya ilah, alasan hukum. Nash adalah wahyu Allah atau teks yang ada dalam Al-Quran yang langsung diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adalah sebagai petunjuk bagi manusia. Pendapat pertama lebih rajih, unggul, karena ditemukan di dalam badan anjing beberapa bagian yang lebih najis dan lebih kotor dari mulut dan lidahnya. Asal di dalam hukum adalah ta'lil, maka dibawa kepada yang umum. Sekarang tampak bahwa najisnya anjing adalah najis mikroba, maka sudah tidak menjadi hukum yang bisa dicari ilahnya, hanyalah hukumnya berdasarkan hikmah yang jelas. Imam Asy-Syafi'i berkata, seluruh anggota badan anjing berupa tangannya, telinganya, kakinya, atau anggota badan apapun jika masuk ke dalam wadah, maka wadah tersebut dicuci 7 kali setelah menumpahkan isi, air, di dalam wadah. Profesor Tobaroh berkata di dalam bukunya, Ruhuddin Al-Islami, di antara hukum Islam adalah menjaga badan dari najisnya anjing. Ini adalah mukjizat ilmiah bagi Islam yang telah mendahului ilmu kedokteran modern, di mana telah ditetapkan bahwa anjing menularkan kebanyakan dari penyakit kepada manusia. Sebab anjing mengandung cacing pita yang dapat menyebabkan penyakit kronis berbahaya bagi manusia. Telah ditetapkan bahwa seluruh jenis anjing tidak terlepas dari cacing pita ini, maka harus dijauhi dari seluruh hal yang berhubungan dengan makanan dan minuman manusia. Diterjemahkan dari kitab Taudihul Ahkam min Bulughil Maram karya Syaikh Abdullah Al-Bassam Hafizahullah. Hadits ke-10. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيم. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda perihal kucing, bahwa kucing itu tidaklah najis, ia adalah termasuk hewan berkeliaran di sekitarmu. Diriwayatkan oleh Imam 4 dan dianggap syahih oleh Tirmidzi dan Ibnu Huzaimah. Derajat hadits. Hadits syahih. Shonani berkata, hadits ini disyahihkan oleh Al-Bukhari, Al-Uqaili, dan Ad-Daruqutni. Al-Mad berkata di dalam Al-Muntaqo, hadits ini diriwayatkan oleh imam yang 5. At-Tirmidzi berkata, hadits ini hasan syahih. Ad-Daruqutni berkata, periwayat-periwayat, rijalnya terpercaya dan dikenal. Imam Al-Hakim berkata, hadits ini disyahihkan oleh Malik, dan beliau berhujjah dengannya di dalam Al-Muwatta. Bersamaan dengan itu, hadits ini pun memiliki syahid, penguat, dengan sanad yang syahih yang diriwayatkan oleh Malik. Diriwayatkan juga dari Malik oleh Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ad-Darimi, Ibnu Majah, Al-Hakim,
Al-Baihaqi, dan Ahmad. Seluruh mereka meriwayatkan hadits ini dari Malik, dari Ishaq bin Abdillah, bin Abi Tolhah, dari Humaidah binti Abi Ubaidah, dari bibinya Kabsyah binti Ka'ab bin Malik. Dan Kabsyah ini di bawah asuhan Abu Qatadah Al-Ansyari. Hadits ini pun disyahihkan oleh An-Nawawi di dalam Al-Majmu, dan beliau menukil dari Al-Baihaqi bahwa Al-Baihaqi tersebut berkata, sanad-sanadnya syahih. Hadits ini memiliki banyak jalur periwayatan lain. Akan tetapi Ibnu Mandah mencacati hadits ini dengan mengatakan bahwa Humaidah dan Kabsyah adalah perawi yang majul. Definisi hadits majul, ketidaktahuan akan kondisi perawi, jahalatur ra'awi. Namun dapat dijawab bahwa anaknya yaitu Yahya meriwayatkan hadits darinya, dan Yahya ini adalah terpercaya bagi Ibnu Ma'in. Adapun Kabsyah, ada pendapat bahwa dia adalah seorang sahabat, wanita, dan ini khusus pada sanad ini, jika tidak, maka telah datang dari jalur lain dari Abu Qatadah. Dengan demikian terbantahlah pencatatan hadits oleh Ibnu Mandah, sehingga hadits ini menjadi syahih dengan pensyahihan oleh imam-imam di atas, wallahu alam. Kosakata. Kata, at-tawafin, merupakan jama, dari, tawaf, yaitu yang banyak mondar-mandir dan berjalan sebagai pelayan. Ibnu Atsir berkata, yaitu yang melayanimu dengan lemah lembut dan penuh perhatian, beliau menyerupakannya dengan pelayan yang mondar-mandir menemui majikannya dan berputar-putar di sekitarnya. Jamanya berupa jama, mudzakkar salim padahal kucing tidak termasuk yang berakal, hal ini karena kucing menempati kedudukan orang yang berakal, dari segi disifati dengan sifat, pelayan. Faidah hadits. Kucing bukan hewan yang najis, sehingga tidak ternajisi apa-apa yang disentuhnya dan air yang dijilatnya. Alasan, illah, tidak najis tersebut adalah karena kucing merupakan hewan yang banyak mondar-mandir dan merupakan hewan pelayan yang melayani majikannya. Kucing tersebut bersama manusia di rumah-rumah mereka dan tidak mungkin mereka melepaskan diri darinya. Hadits ini dan semisalnya merupakan dalil kaidah yang umum yaitu, kesulitan dapat menarik kemudahan, maka seluruh yang tersentuh oleh kucing adalah suci, walaupun basah. Dikiaskan, diserupakan hukumnya, dengan kucing yaitu seluruh hewan sejenisnya yang haram, dimakan, akan tetapi hewan-hewan tersebut jinak dan penting untuk dipelihara, seperti bagol dan himar, keledai, atau sejenis hewan yang tidak mungkin dihindari keberadaannya seperti tikus. Ahli fikih dari kalangan Hanabilah dan selain mereka menjadikan seluruh hewan yang haram, dimakan, dan burung yang berukuran sama dengan kucing atau yang lebih kecil disamakan hukumnya dari sisi kesucian dan kebolehan untuk menyentuhnya, namun kesucian hewan-hewan ini dan sejenisnya bukan berarti halal dimakan dengan sesembelihan. Kesucian yang dimaksud hanyalah kesucian tubuhnya dan apa-apa yang tersentuh olehnya. Akan tetapi yang lebih rajih, pendapat yang lebih kuat, adalah memuqayyadkannya dengan hewan-hewan yang diharamkan, baik hewan itu bertubuh besar ataupun kecil, karena inti dari ilah tersebut adalah, hanyalah ia hewan yang suka berkeliaran di sisi kalian. Sabda beliau, sesungguhnya ia bukanlah hewan yang najis, merupakan dalil tentang kesucian seluruh anggota badan dari kucing. Inilah pendapat yang lebih benar daripada perkataan yang membatasi kesuciannya pada jilatan dan apa-apa yang tersentuh oleh mulutnya saja, serta menjadikan anggota badan lainnya berhukum najis. Pendapat ini menyelisihi apa yang terpahami dari hadis di atas, dan menyelisihi ta'lil, alasan, yang terpahami dari sabda beliau Shallallahu alaihi wasallam. Hanyalah ia hewan yang banyak berkeliaran di sisi kalian, karena berkeliaran, mondar-mandir, berarti bisa disentuh seluruh anggota badannya. Yang terpahami dari hadits di atas adalah disyariatkannya menjauhi sesuatu yang najis. Jika sangat dibutuhkan atau darurat untuk menyentuhnya, seperti istinja, mencebok, atau menghilangkan kotoran dengan tangan, maka wajib membersihkannya. Hadits ke-11. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه متفق عليه. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, seseorang badui datang kemudian kencing di suatu sudut masjid, maka orang-orang menghardiknya, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang mereka. Ketika ia telah selesai kencing, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk diambilkan setimba air lalu disiramkan di atas bekas kencing itu.
Muttafaq alaihi. Faidah hadits. Air kencing, manusia, itu najis, dan wajib mensucikan tempat yang mengenainya baik itu badan, pakaian, wadah, tanah, atau selainnya. Cara mensucikan air kencing yang ada di tanah adalah menyiramkannya dengan air, dan tidak disyaratkan memindahkan debu dari tempat itu baik sebelum menyiramnya maupun setelahnya. Hal serupa, penyuciannya, dengan air kencing adalah penyucian najis-najis lainnya, dengan syarat najis-najis tersebut tidak berbentuk padatan. Penghormatan terhadap masjid dan pensuciannya, serta menjauhkan kotoran dan najis darinya. Telah diriwayatkan oleh Al-Jamaah, kecuali Imam Muslim bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badui tersebut, sesungguhnya masjid ini tidak layak dikotori sesuatu berupa kencing ini dan kotoran, tempat ini hanyalah untuk berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Toleransinya akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau memberi petunjuk kepada orang Arab Badui tersebut dengan lemah lembut setelah dia selesai kencing, yang membuat dia menghususkan doanya untuk Nabi. Dia berkata, "Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau rahmati seorang pun yang ada bersama kami," sebagaimana yang terdapat di Sahih Al-Bukhari. Luasnya pandangan beliau dan pengenalan beliau tentang tabiat manusia serta baiknya akhlak beliau bersama mereka sampai-sampai seluruh hati mereka mencintai beliau. Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat keempat. Ketika ada berbagai kerusakan berkumpul, maka yang dilakukan adalah kerusakan yang lebih ringan. Beliau Shallallahu alaihi wasallam membiarkannya sampai selesai kencing, agar tidak mengakibatkan mudarat dengan terputusnya kencing, secara mendadak, dan dari terkotorinya badannya, pakaiannya, dan menyebarnya kencing tersebut ke daerah lain di dalam masjid tersebut, serta bahaya yang terjadi pada tubuhnya khususnya saluran kencing. Jauhnya dari masyarakat dan kota menyebabkan kurangnya pengetahuan dan kebodohan. Anjuran lemah lembut dalam mengajarkan orang yang bodoh tanpa kekerasan. Bahwa yang dikenai hukum-hukum syar'i berupa dosa atau hukuman di dalam kehidupan hanyalah untuk orang yang tahu terhadap hukumnya, adapun orang yang bodoh maka tidak tercela baginya, akan tetapi diajarkan padanya agar dia mengerjakannya. Hadits ke-12. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتين ودمان. فأما الميتتان فالجراد والحوت وأما الدمان فالطحال والكبد أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan, sedangkan dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah, dan di dalam sanadnya ada kelemahan. Derajat hadits. Hadits ini sahih secara mauquf. Mauquf adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadits untuk menyebut perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang disandarkan kepada sahabat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun perkataan penulis, Ibnu Hajar, di dalamnya ada kedoifan, karena berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya dari Ibnu Umar. Imam Ahmad mengatakan, ia adalah seorang munkarul hadits. Abu Zar'ah dan Abu Hatim berkata, hadits ini mauquf, disyohihkan secara marfu, setiap yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, Hakim, Al-Baihaqi, dan Ibnul Qayyim. Shonani berkata, jika telah ditetapkan hadits ini mauquf, maka hadits ini berhukum marfu, karena perkataan syahabat, dihalalkan bagi kami, dan diharamkan bagi kami, ini seperti perkataan, kami diperintah, dan kami dilarang, maka sudah bisa dijadikan hujjah. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar sebelumnya di At-Talhisul Khabir. Hujjah adalah istilah yang digunakan dalam Islam untuk menyebut alasan, bukti, dalil, atau argumentasi yang kuat dan valid. Hujjah dapat bersumber dari Al-Quran, hadits, atau logika metodik 1 dan 2. Hujjah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hujjah nakliyah dan hujjah akliyah 1 dan 2. 1. Hujjah nakliyah adalah hujjah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang merupakan wahyu Allah dan Rasul-Nya. Hujjah nakliyah bersifat mutlak dan pasti, sehingga tidak dapat ditolak oleh seorang muslim.
Contoh hujjah nakliyah adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang rukun Islam, rukun iman, hukum-hukum syariat, dan lain-lain. 2. Hujjah akliyah adalah hujjah yang bersumber dari logika metodik, yaitu penalaran yang menggunakan premis-premis rasional untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan. Hujjah akliyah bersifat relatif dan tidak pasti, sehingga dapat diterima atau ditolak oleh orang lain. Contoh hujjah akliyah adalah pembuktian keberadaan Tuhan, keajaiban alam semesta, dan lain-lain. Faidah hadits. Haramnya darah yang mengalir, diambil dari kebolehan dua darah yang disebutkan di dalam hadits tersebut. Pengecualian halalnya sebagian tertentu menjadi dalil tentang keharaman selainnya. Haramnya bangkai, yaitu hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat. Ati dan limpa itu halal dan suci. Bangkai belalang dan ikan juga halal dan suci. Makna bangkai belalang adalah belalang yang mati bukan akibat ulah manusia, melainkan mati begitu saja dengan sebab-sebab kematian seperti kedinginan, hanyut, atau yang lainnya. Adapun yang mati dengan sebab racun maka bangkai tersebut diharamkan karena di dalamnya terkandung racun yang mematikan yang diharamkan. Demikian juga bangkai ikan adalah ikan yang mati bukan akibat perbuatan manusia, melainkan yang mati begitu saja, baik dengan sebab hanyut oleh ombak atau keringnya air sungai, atau karena suatu musibah yang bukan akibat ulah manusia. Maksudnya adalah bahwa jika ditemukan telah menjadi bangkai dengan cara apa saja, maka ia halal dan suci. Adapun yang mati dengan sebab oleh sesuatu yang disebut dengan pencemaran air laut dengan bahan beracun atau hal-hal yang mematikan, maka ini diharamkan, bukan karena substansi bangkai ikannya akan tetapi karena racun dari zat-zat yang berbahaya atau yang mematikan tersebut. Hadits ini menjadi dalil bahwa jika ikan dan belalang mati di air, maka air tersebut tidak ternajisi, baik air tersebut banyak maupun sedikit, sekalipun rasanya, warnanya, dan baunya berubah, maka perubahan tersebut bukan dengan sesuatu yang najis, akan tetapi perubahan itu dengan sesuatu yang suci. Inilah konteks kesesuaian hadits ini di dalam bab air. Hadits ke-13. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman seseorang di antara kamu maka benamkanlah lalat itu kemudian keluarkanlah, sebab ada salah satu sayapnya ada penyakit dan pada sayap lainnya ada obat penawar. Dikeluarkan oleh Bukhari dan Abu Dawud dengan tambahan, dan hendaknya ia waspada dengan sayap yang ada penyakitnya. Hadits ke-14. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. Dari Abu Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, anggota yang terputus dari binatang yang masih hidup adalah termasuk bangkai. Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan beliau menyatakannya syahih. Lafadz hadits ini menurut Tirmidzi. Demikian yang dapat kita sampaikan dari kitab Bulughul Maram tentang toharoh atau bersuci, bab air. Semoga apa yang disampaikan dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Tentunya kesempurnaan hanya milik Allah semata karena itu kami memohon maaf atas kehilafan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wallahul muwaffaq ila aqwamit thariq. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah menuntun kita menuju jalan yang paling lurus yakni Islam. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.